Preview. Halo, salam, selamat datang kembali pada tutorial kita selanjutnya. Kembali bersama saya Eka. Pada pertemuan ke-8 hari ini kita akan membahas tentang material dan render pada Blender. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana kita men-setting material dan juga bagaimana kita setting untuk membuat satu renderan. Oke, bagi teman-teman yang belum mengikuti pertemuan sebelum-sebelumnya, silahkan cek pada link yang sudah saya siapkan. Oke, kita akan mulai saja, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang material. Oke, pada workspace ini kita bisa masuk ke mode material itu melalui shading. Nah, pada bagian atas menu ini ada yang namanya shading. Nah, pada shading ini kita akan mendapat beberapa jendela yang baru. Di sini adalah folder-folder tempat data-data atau file-file kita. Kemudian di sini ada image preview ya. Kemudian di sini ada yang namanya shader editor. Ini namanya shader editor. Kemudian di sini workspace untuk kita bekerja. Dan seperti biasa di sini bisa tetap ada. Atau kalau kita tidak mau masuk sini, kita bisa juga masih di layout, tapi kita harus aktifkan ini mode shadingnya ya, di preview. Nah, lebih baik kita kerja di shading. Oke, untuk pertama, untuk memberi suatu objek ini tekstur atau material atau shading, kita harus masuk ke material properties. Nah, di sini ada berbagai macam settingan untuk material-material tersebut. Oke, kita akan mulai membahas satu persatu yang secara umum yang biasa dipakai, yang saya biasa pakai juga. Jadi tidak semua item-item yang di sini ini akan kita bahas ya. Kita akan mulai pertama dengan ini, surface. Oke, surface ini kalau kita klik di sini ada berbagai macam ya, berbagai macam shader. Yang umum dipakai itu ada prinsipal BSDF. Nah, ini nanti kita surface-nya itu jenis-jenis tekstur apa yang nanti akan kita buat. Misalnya ini untuk emission, kemudian ada glass, untuk material glossy, itu semua ada di sini. Banyak sekali ada di sini. Nah, kemudian yang umum kita biasa pakai ini secara umum ya, yang prinsipal. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Di sini silahkan abaikan saja, karena itu saya akan membahas yang umum saja. Kemudian di sini ada base color. Base color itu warna dasar atau tekstur atau image dasar, image tekstur yang akan kita pakai pada objek ini. Nah, pada base color ini itu warna dasar sekali ya, kita bisa ganti-ganti. Nah, dia akan otomatis berubah sesuai dengan warna yang kita pakai. Atau kita juga kalau tidak mau pakai warna, kita bisa tambahkan material atau tekstur ya, tekstur image tekstur. Kita pakai image tekstur kalau kita mau menambahkan tekstur. Nah, kita coba ya. Coba, kemudian setelah muncul ini
kita open, kita cari di mana lokasi tekstur itu. Nah, umpamanya tekstur kayu ini, kemudian kita open index. Nah, otomatis tekstur ini akan masuk dan juga ke ini namanya shader node ya. Ini kita abaikan saja supaya tidak bingung. Nah, itu menggunakan tekstur untuk dasar dari objek ini. Kemudian selanjutnya setelah tekstur kita bisa menambahkan yang namanya metalik. Yang ini saya lanjutkan saja ya. Saya loncati, kita main di metalik. Sesuai dengan namanya, itu memberi efek metal ya, memberi efek metal pada objek tersebut. Nah, di sini saya akan set. Nah, seperti ini. Metal kalau nilainya 0, seperti ini metaliknya 0, dia tidak ada efek metaliknya ya. Nah, semakin dia ke angka 1, semakin efek metalnessnya keluar ya. Kita coba. Kita beli pada metalik ini, kita beri nilai 1. Ini belum keluar metaliknya karena seperti di gambar ini kita harus membuat roughness-nya juga 0. Roughness ini artinya tingkat kekasarannya. Sekarang 0,5 defaultnya kita kasih 0. Nah, berarti antara metalik dan juga roughness itu, roughness menentukan kekasaran atau tingkat kasaran dari objek tersebut. Nah, sekarang dia seperti ini. Saya coba hilangkan dulu bit dasarnya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan membuat objek yang metal ya, metalik ya. Itu metalik bisa kita kurangi juga. Nah, 0, tapi roughness-nya kita kembalikan. Nah, itu main di metalik dan roughness. Metalik itu untuk membuat objek itu menjadi metal. Dia tidak ada efeknya kalau roughness-nya tidak berubah ya. Jadi metalik dan roughness-nya harus sama-sama disetting untuk mendapatkan efek metalik. Nah, itu metalik saya kembalikan ke 0. Ini juga saya kembalikan roughness-nya 0,5 secara default. Nah, kemudian yang berikutnya ada spekular. Spekular itu menentukan seberapa banyak pantulan cahaya yang masuk. Semakin kecil nilainya, semakin kecil efek yang akan didapat. Misalnya saya kurangi. Nah, dia akan gelap. Dia tidak bisa menerima pantulan cahaya. Seperti itu. Biasanya spekular itu di angka tengah-tengah ya, 0,5. Spekular. Itu spekular. Kemudian yang spekulatin saya lewatkan, kita lanjut ke roughness. Roughness itu, nah saya kembalikan objek ininya ya. Nah, kita biasa melihat kayu kalau kena efek cahaya itu dia biasanya agak sedikit ada efek-efek ininya ya, sedikit ada metaliknya, sedikit mengurangi kekasarannya. Jadi dia, nah seperti itu, dia menerima sedikit pantulan ya. Nah, itu dia yang
roughness semakin kecil ya semakin banyak. Roughness ini biasanya di kaca juga kita harus beli dia roughness. Nah ini yang namanya roughness. Nah kemudian saya lanjut ke bawah lagi, kita scroll ke bawah, emission ya. Nah emission ini adalah objek itu bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Ini saya kembali delete ininya, saya ganti edit teksturnya ini, saya delete aja. Teksturnya nih bisa delete aja ya. Nah, saya kembalikan dia ke warna, semisal warna cahayanya kuning ya. Nah emission ini juga kita kasih dia warna kuning. Kemudian ini tingkat cahayanya, kekuatan cahayanya juga kita harus rubah ya. Semakin besar, semakin terang dia cahayanya. Nah ini adalah emission strength. Nah seperti itu. Itu adalah kalau kita mau membuat suatu objeknya atau objek yang bercahaya ya, dia mempunyai cahaya sendiri seperti balon, seperti lampu lah, seperti itu. Jadi dia mengeluarkan cahaya sendiri. Nah itu tadi kita sudah mengenal surface, kemudian base color, kemudian ada metallic, specular, kemudian roughness, kemudian emission, dan juga emission strength. Selainnya tidak akan saya bahas. Oke, kita sekarang akan mencoba membuat material gelas ya, kaca. Kita kasih dia warna putih saja. Kita bawa semua ke sini. Beda ya. Oke, ininya kita matikan saja. Ini satu dan ini gelap. Gelap ini berarti tidak ada cahaya ya. Oke, kita akan membuat material atau shader gelas ya, material kaca. Oke, yang pertama kita harus merubah ini menjadi mix dulu ya, mix shader, karena kita akan memixing beberapa shader. Yang pertama kita cari di sini shader glass, kemudian ada lagi satu di sini. Nah, ini glass, kemudian di sini ada transparan ya. Jadi glass dan transparan itu harus di mix. Transparan ini ya. Ini adalah material kaca, dan kita tambahkan lagi satu di sini, alpha blend. Nah seperti itu. Itu adalah cara membuat efek material kaca yang sederhana ya. Saya tambahkan di belakangnya suatu objek seperti ini. Kita rotate X 90. Saya scale G, kita move ke belakang Y. Nah, supaya ada sedikit. Ini adalah material kaca. Nah itu salah satu contoh penggunaan shader nih ya, mix shader, emission juga bisa. Nah seperti itu. Kita juga bisa men-settingnya di sini. Nah
Saya coba akan perlihatkan sedikit ya cara-cara yang lebih mudah lagi. Kalau kita tidak mau pakai di sini, kita bisa, nah, saya delete dulu yang ini, saya tambahkan cube lagi, cube. Nah, kalau kita menambahkan objek baru, dia secara default dia belum memiliki material. Nah, sekarang kita tambahkan new, kita ganti namanya, kita double klik, kita mau bikin kayu ya, material kayu. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkannya lewat sini. Oke, prinsipnya hampir sama. Kita sekarang akan menambahkan node ya, node. Di sini kita akan tambahkan tekstur, add tekstur, image tekstur seperti ini. Nah, kita open teksturnya dan cari di mana posisi tekstur kita berada. Misalnya kayu ini lagi. Nah, kita sekarang akan konekkan ini ke base color seperti itu. Nah, dia akan otomatis di sini. Di sini ada juga beberapa settingan secara umum untuk tekstur albedo yang ini itu settingannya biasa ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada sama seperti yang di sini. Di sini ada metallic, di sini juga ada roughness-nya. Seperti itu. Kita bisa setting di sini, atau kita bisa juga menambahkan tekstur di sini ya. Kalau dia mempunyai tekstur normal, kita bisa tambahkan node normal di sini. Add, umpamanya ya, saya tambahkan image tekstur lagi, karena saya tidak menyiapkan node untuk ini. Nah, kita tambahkan lagi di sini, kita set, kita tambahkan normal map. Nah, ini untuk penghubung normal ke colornya. Nah, seperti itu. Nah, ini kebetulan bukan tekstur normal ya, jadi saya coba pakai yang biasa dulu. Nanti kalau teman-teman punya tekstur normal, silahkan pakai di situ. Kemudian colornya ini kita harus pakai non color ya. Karena dia bukan tekstur normal. Biasanya tekstur normal itu warnanya biru, jadi dia tidak berefek di sini. Jadi kalau teman-teman punya, silahkan dicoba. Jadi itu secara garis besar penggunaan tekstur node ya. Jadi itu sedikit gambaran tentang penggunaan material. Nah, sebelum lanjut ke rendering, saya akan ajarkan satu cara untuk bagaimana kalau masing-masing face ini atau bidang ini memiliki tekstur yang berbeda-beda. Oke, saya delete dulu, kita buat lagi, add, shift A, kemudian tambahkan cube lagi, ulang ya. Kita tambahkan image material, saya kasih nama 01 dulu ya. Oke. Nah, umpamanya yang atas ini warna beda, ini beda, sebelah sini beda. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita harus membuat
beberapa ini ya, tekstur dulu. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan, kemudian new. Kita buat dari 02. 02 ini warnanya mungkin kuning ya, atau merah. Oke. Kemudian tambahkan lagi, kita tambahkan new 03. 03 ini warnanya biru. Oke. Kemudian kita tambah lagi new 04 ya. Nah, ada 4 tekstur. Yang ini saya coba memakai image ya. Ini saya coba pakai image tekstur. Kemudian saya open, saya cari filenya. Nah itu. Kemudian saya isi sedikit ini brightness-nya, saya kurangi. Ya, oke. Sekarang secara umum bodinya warna putih. Nah, saya mau yang tampak atas ini, bidang atas ini warnanya nomor 2, warna merah. Caranya kita masuk ke edit mode. Masuk ke edit mode. Kemudian kita pilih bidang yang akan kita warna yang berbeda. Misalnya kita face-nya ini ya, kita select face yang atas atau yang mana saja. Kita coba yang atas. Kemudian setelah itu kita pindah ke material 02 ini yang merah. Ini. Kemudian kita assign. Nah, sudah jadi. Nah, kemudian yang ini umpamanya kita mau warnanya biru. Kita pilih birunya. Kita pilih dulu. Setelah diselect ini, kita select birunya, kemudian baru assign. Nah, begitu juga selanjutnya, umpamanya kita mau ini yang 04 ya. Pilih yang 04, kita assign lagi. Nah, seperti itu. Nah, umpamanya masih kurang, di sini masih belum ada, kita tambah aja ya. Kita tambahkan langsung ini, kita new nya 05, kita kasih warna kuning metalik. Oke, langsung aja kita assign. Nah, kita kembali ke objek. Nah, semua objek bidang-bidangnya ini akan memiliki warna-warna yang berbeda ya. Nah, seperti itu. Semoga dimengerti. Itu dasar-dasar sekali tentang memberi material pada objek. Oke. Kita sekarang lanjut ke topik yang kedua, yaitu rendering. Nah, pada Blender ini ada 2 engine rendering. Engine rendering di sini kita bisa cek ya. Nah, di sini render engine yang umum dipakai itu adalah Eevee dan Cycles. Ada lainnya lagi, Octane itu juga ada. Itu tuh kita harus membeli ya Octane, dan kita bisa download Blender khusus untuk Octane, tapi kita harus bayar. Nah, untuk pengenalan render, ini saya ada beberapa terjemahan atau pengertian tentang render itu sendiri. Nah, ini sebenarnya materi-materi ini sudah saya bikin dulu ya, karena saya pernah mengajar sebagai dosen tamu, jadi saya sudah punya beberapa materi. Ini pengertian render secara sederhana yang dapat saya kumpulkan ya. Itu render adalah hasil dari proses menyatukan objek agar menjadi gambar yang realistik. Nah, kegiatan render ini dinamakan rendering. Kemudian render juga dapat diartikan hasil proses mengkalkulasi seluruh elemen material, pencahayaan, efek, dan lainnya sehingga akan menghasilkan output gambar atau animasi yang realistik. Umumnya gambar render ada berupa gambar digital atau gambar grafik raster. Kemudian ada juga yang
mendefinisikan render itu sebagai hasil dari kegiatan mengolah gambar fotorealistik dan atau non fotorealistik dari model 2D atau 3D melalui program komputer. Nah, dalam proses olah gambar tersebut, rendering adalah proses paling akhir dan umumnya membutuhkan waktu yang lama. Durasi render tergantung pada durasi dan kualitas visual gambar yang diproses. Nah, kemudian pada Blender ada beberapa render engine yang bisa digunakan, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, Eevee, Cycles, dan Octane. Khusus untuk Octane di sini memerlukan instalasi khusus ya. Sedangkan Eevee dan Cycle itu sudah bawaan dari Blender sendiri. Oke, itu sedikit pengertian tentang rendering. Nah, pada Blender ini dia memiliki kemampuan khusus ya. Dia bisa merender hybrid menggunakan CPU dan juga GPU. Nah, cara men-settingnya, kita masuk ke Edit, Preference. Nah, kemudian pada sistem di sini ada non, sudah optik. Nah, kita biasanya bisa pakai yang optics. Jadi silakan bagi teman-teman yang mempunyai graphic card dan juga prosesornya, ini bisa diaktifkan kedua-duanya. Berarti kita memiliki dua engine untuk kita bisa ngerender ya. Jadi dia pakai VGA dan juga prosesor. Nah, bagi teman-teman yang tidak mempunyai VGA RTX, silahkan bisa pakai salah satu ya, bisa pakai berarti kita pakai prosesornya saja. Oke, setelah itu untuk render kita harus masuk ke yang namanya shading render preview di sini ya. Nah, di sini. Kalau tidak masuk sini, kalau kita masih di modeling ini, solid mode, dia tidak akan kelihatan apa-apa. Begitu juga untuk texturing, dia tidak akan kelihatan. Berarti kita harus masuk ke render preview. Nah, oke, saya sedikit jelaskan di sini. Nah, kita pada render properties ini yang paling atas ya. Itu ada render engine yang namanya Eevee. Eevee itu ya render engine, render yang paling gampang lah. Artinya kalau kita mau render yang tidak terlalu berat, kita bisa pakai Eevee. Tapi ya kembali lagi ke kualitasnya. Jadi Eevee itu memerlukan settingan khusus kalau mau mengejar kualitas seperti render engine-nya Cycles. Seperti itu. Nah, di sini ada sampling. Nah, sampling ini itu menentukan kualitas ya, menurut pengertian saya itu menentukan kualitas pada sebuah renderan ya. Ini samplingnya 64 pada render, kemudian pada viewport 16. Viewport itu maksudnya samplingnya yang akan terlihat di sini. Jadi kalau kita melakukan render, dia akan menggunakan sampling ini. Kalau pada viewport, dia akan menggunakan sampling ini. Jadi pada viewport biasanya lebih kecil ya, supaya kita tidak terlalu berat kerjanya di sini. Jadi dia memakai viewportnya, samplingnya 16. Kemudian ada beberapa efek-efek juga yang bisa kita tambahkan ya. Nanti saya akan beri satu scene, jadi kita bisa melihat secara langsung perbedaannya pada fungsi-fungsinya ini. Nah, kita lanjut dulu ke render engine yang kedua, yaitu Cycles. Nah, Cycles ini juga mempunyai sampling ya.
sampling pada viewport dan juga sampling pada render. Ini juga sudah dilengkapi denoise. Ini untuk mengurangi noise pada hasil renderan kita. Nah, kemudian di sini ada device. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau komputer kita tidak memiliki VGA, jadi dia akan keluar CPU aja. Tapi kalau kita mau memakai GPU, silahkan pilih yang GPU komplit. Nah, kalau menggunakan GPU komplit, kita akan bekerja agak sedikit lebih ringan ya dibanding kita menggunakan yang CPU. Nah, saya set di GPU. Nah, itu setting-setting yang basic yang wajib kita kenal ya. Nanti saya akan perjelas lagi melalui satu scene yang teman-teman bisa nanti download pada deskripsi video saya ini. Oke, kita lanjut. Setelah teman-teman download scene yang sudah saya lampirkan pada deskripsi, silahkan dibuka, di unzip dulu, kemudian kita file blendernya kita buka. Nah, jadi scene yang saya lampirkan itu seperti ini. Ini adalah scene sederhana yang waktu itu saya buat untuk workshop, dan videonya sudah ada juga di sini. Silakan cek link yang sudah saya siapkan. Ini untuk membuatnya dari dasar sekali, silahkan ikuti tutorial yang sudah saya lampirkan. Oke, tanpa basa-basi lagi kita coba ya. Ini masih di mode solid mode ya. Ini di solid mode. Kita langsung pindah saja ke render preview ini. Nah, jadi hasilnya dia seperti ini. Ini lampu sudah saya setting, semua sudah saya setting, jadi tinggal dipakai saja. Oke. Ini yang pertama saya pakai ini adalah mode render engine EV ya. Oh ya, lupa saya tambahkan, untuk yang hybrid itu bekerja pada render engine cycle saja ya. Jadi EV tidak begini, tidak efek. Nah, ini saya pakai di EV. Nah, kita lihat ini kita masih pada viewport ya. Kita masih bekerja pada viewport. Kita coba tambahkan viewportnya sama menjadi 32 dulu. Karena scene-nya tuh ringan, jadi tidak terlalu kelihatan efeknya ya. 4 ya. Hati-hati juga dengan komputer teman-teman, jangan terlalu loncat memberi nilai, ini nanti bisa crash ya atau hang. Nah, kemudian kita akan mencoba ini belum itu kita lihat di sini efeknya ini pada cahaya di sini ya. Kalau kita matikan, nah dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Kita coba tambahkan lagi. Oke, kita bisa ganti-ganti ya, bisa kurangi, bisa tambahkan seperti ini. Warnanya juga bisa kita rubah. Nah, itu yang namanya belum. Oke. Kemudian ini jarang kita pakai, depth of field jarang dipakai, tidak akan saya jelaskan di sini. Kemudian satu lagi ada color management. Color management di sini paling bawah ya. Ini kita bisa ganti menjadi standar. Nah, kita lihat efeknya ya, perubahannya standar atau filmic. Kemudian looknya juga bisa kita tambahkan high contrast, jadi dia semakin kontras ya, semakin kelihatan dia gelap terangnya. Kemudian medium kontras, kemudian ada medium kontras.
Nah, oke, seperti ini. Nah, kita akan coba render ya. Untuk EV ini saya coba render dengan sampling 200. Nah, kita masuk ke kamera ya. Nah, seperti ini kamera. Oke. Untuk umpamanya ini sudah selesai, kita coba untuk mengatur ukuran outputnya ya. Ini resolusi. Untuk mengatur resolusi formatnya kita bisa atur di sini. Di sini ada namanya output properties ya. Di sini bisa kita rubah nih, X itu lebarnya, kemudian Y itu tingginya. Ini persennya bisa kita rubah. Umpamanya dia 50, berarti setengahnya dari ini. Hasilnya akan setengahnya dari ini. Nah, kita pakai 100% aja ya. Oke. Kemudian di sini di bawah sini setelah formatnya di bawah ada output. Output itu ini bisa di set nanti sendiri, dia otomatis nyimpen di mana, atau dibiarkan saja, nanti dia akan keluar pilihan di mana kita akan menyimpan. Kemudian di sini file formatnya kita bisa pilih PNG, pilihannya ya. Nah, bisa kita pilih segala macam ya. PNG, JPEG, BMP, silahkan. Kemudian di sini compressionnya biasanya semakin tinggi dia semakin bagus waktu kita menyimpan ya. Kita kasih 100% saja. Kemudian ini dibiarkan saja. Oke, seperti ini settingannya. Nah, cara merender kita masuk ke sini, render. Kemudian render image. Di sini ada pilihan render image, render animasi. Karena kita di sini settingannya cuma still image. Untuk image saja kita pilih render atau tekan F12. Kita coba render ya. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah jadi dengan waktu 1 detik, 78 ya. 1 detik ini cepat sekali kalau kita pakai EV. Ini kita pakai EV jadi lebih cepat dengan render. Kita save image, kemudian save. Silakan di save di mana teman-teman mau save. Setelah itu save. Setelah isi nama, silakan di save. Untuk save-nya lebih lama karena kompresenya dia 100%. Kalau 15% tadi lebih cepat. Nah, sudah selesai. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah hasil render dari EV. Nah, bagaimana kalau kita sekarang coba menggunakan render engine? Kita kembali ya ke render properties, kemudian kita ganti menjadi cycles. Nah, kalau teman-teman memiliki spek yang agak rendah, jadi lebih baik ininya yang di viewport kita kurangi saja, jadi 100 bisa, supaya waktu previewnya tidak terlalu lama ya. Ini adalah yang viewport ya. Kemudian untuk sampel rendernya itu kita bisa kasih berapa saja bisa, tergantung kekuatan PC kita. Ini saya coba kasih 500. Kemudian kita centang aktifkan denoise-nya. Oke, ini jangan lupa kita pakai GPU kalau yang ada GPU.
Kemudian yang lainnya saya jarang pakai ya, kecuali memang ada render khusus itu baru dipakai. Nah di sini juga kita bisa setting, pokoknya kita pakai yang ini saja. Nah bagaimana kalau sekarang hasilnya kita render? Ini untuk outputnya tetap ya, tetap tidak berubah. Kemudian kita coba render hasilnya. Nah, seperti ini. Dia akan mengkalkulasi sampelnya sebanyak 500. Oke, ini render terakhir last. Kemudian ini waktu yang dibutuhkan kira-kira untuk merender. Nah, ini sudah hampir selesai 500. Dan selesai. Ini mengambil waktu 24 detik dengan komputer saya. Nah, inilah hasil renderan dari Cycles. Kita simpan. Kita pakai Cycles. Kemudian kita save. Oke, sudah tersimpan. Mari kita buka filenya. Ini yang Cycles. Kemudian saya buka juga lagi satu yang ini yang EV tadi. Kita bandingkan hasilnya. Sebenarnya tidak jauh berbeda antara Cycles dan EV ya. Yang kiri Cycles, yang kanan adalah EV. Hampir sama. Ini karena kita scene yang saya kasih itu adalah scene yang sangat-sangat sederhana ya. Ini adalah low poly, semua ini hanya tekstur warna. Jadi tidak ada tekstur gambar ya. Jadi tidak ada efek yang signifikan ya. Ini karena kita dia lebih gelap karena tadi saya pakai waktu di EV itu tadi saya pakai ininya color manajemennya itu saya pakai yang high contrast. Jadi dia agak sedikit kontras antara yang Cycle dan EV, tapi prinsipnya sama ya, hampir sama. Lain kalau kita render interior ruangan yang benar-benar arsitek visual begitu, jadi dia pasti akan sedikit berbeda, apalagi kalau ada kaca itu yang membuat dia beda. Oke, itu sedikit pengenalan tentang render dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau memerlukan sesuatu yang khusus, silahkan komen di kolom komentar. Oke, untuk pertemuan 1 sampai 8 atau part 1 sampai 8 itu, ini adalah yang sesi final ya, yang sesi terakhir sudah. Jadi untuk Blender pemula itu sudah berakhir sampai pertemuan 8. Untuk pertemuan berikutnya itu saya akan memberikan praktek ya. Kita akan praktek. Di sini saya menyiapkan materi. Kita akan praktek tentang yang pertama itu, maaf sebentar. Kita akan membuat logo. Kita akan membuat logo ya. Nah, seperti ini. Kita akan membuat logo ini di 3D ya. 3D, kemudian nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, seperti ini dia
pada Blender. Nanti kita akan belajar membuat logo seperti ini pada latihan selanjutnya. Nah, kemudian juga selain membuat logo, kita juga akan membuat cangkir ya, cangkir yang simple. Itu nanti pada latihan kedua kita akan belajar tentang simple, membuat cangkir yang sangat-sangat simple ya. Oke, semoga pertemuan 1 sampai 8 ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang pemula dalam Blender. Nanti setelah ini kita akan mencoba beberapa praktek ya. Jadi teman-teman yang masih pemula, saya akan berikan praktek yang simple supaya bisa mengikuti. Oke, sampai di sini dulu pertemuan ke-8. Jangan lupa komen, subscribe, dan di like, dan juga bisa di share ke teman-teman yang lain yang memerlukan. Terima kasih, sampai jumpa, ciao.